Studi kasus, yaitu Robert Bundy adalah salah satu pembunuh berantai yang produktif dalam sejarah Amerika Serikat, yang mengaku menculik, memperkosa, dan membunuh lebih dari 24 wanita di 7 negara bagian selama tahun 1970-an. Meskipun jumlah sebenarnya dari orang yang dia bunuh tetap menjadi misteri. Biodata, Ted Bundy lahir sebagai Theodore Robert Cowell pada 24 November 1946 di Elizabeth Lunham for Unknown Mothers di Burlington, Vermont. Ibu Ted, Eleanor Louise Cowell, kembali ke Philadelphia untuk tinggal bersama orang tuanya dan membesarkan putra barunya. Untuk menghindari Ted yang menderita, kakek neneknya mengambil peran sebagai orang tua Ted. Selama beberapa tahun hidupnya, Ted mengira kakek neneknya adalah orang tuanya dan ibunya adalah saudara perempuannya. Dia tidak pernah berhubungan dengan ayah kandungnya, yang identitasnya masih belum diketahui. Kakeknya sering menyiksa anak dan istrinya serta menyiksa anjing tetangga. Beliau juga sering berhalusinasi serta berbicara dengan orang yang tidak ada di sana. Neneknya sangat tunduk dan takut pada suaminya. Dia menderita agorafobia dan depresi. Ted adalah anak yang pendiam dan berperilaku baik meskipun beberapa orang menganggap perilakunya mengganggu. Tidak seperti anak-anak yang lainnya yang dapat berkembang dengan perhatian dan kasih sayang kedua orang tua. Bundy lebih memilih isolasi dan pemutusan hubungan dari keluarga dan teman. Saat sekolah menengah, ia mencetak nilai akademis yang tinggi tetapi gagal dalam sosial. Dia terus menderita dengan rasa malu yang akut yang mengakibatkan kecanggungan sosial. Baik, saya Mika Clara Rizkyani dengan NIM 72114211 akan menjelaskan mengenai kasus dari Ted Bundy. Setelah tadi rekan saya Nur Aini sudah menjelaskan mengenai sedikit sekelas informasi dan juga biodata dari Ted Bundy, saya akan menjelaskan mengenai kronologi dari kasus ini. Jadi di sini sudah terlihat ada 2 serial Netflix. Yang pertama ada Extremely Big, Shockingly Evil and Evil. Ini dibintangi sama Zac Efron yang sudah terkenal. Lalu ada satu serial lagi yaitu Ted Bundy Conversation with a Killer. Jadi ini adalah 2 serial Netflix yang menceritakan tentang kasusnya Ted Bundy yang dirilis kurang lebih 2 tahun yang lalu. Kontroversi ekstrim Ted ini dan masalah perkembangan apapun tidak diketahui atau dijelaskan sebagai karakteristik berdasarkan masa lalunya. Ted itu pernah berkali-kali masuk penjara di usianya yang masih 18 tahun karena memobili rumah, perampokan, dan perampokan mobil. Di sana dia juga mencetak nilai akademis yang tinggi tetapi gagal secara sosial. Dia terus menderita rasa malu yang akut yang mengakibatkan kecanggungan sosial. Ted itu pernah memiliki pacar yang sangat ia dambakan. Dia sangat terobsesi sekali dengan pacarnya ini dan ia itu rela melakukan apapun untuknya. Namun karena pacarnya ini tidak terkesan dengan usaha Ted mendekatinya ataupun berhubungan dengan dia, pacarnya ini memutuskan bahwa dia itu bukan suami material dan mengakhiri hubungan serta pindah kembali ke rumah orang tuanya di California. Pacarnya, menurut Ted ini perpisahan itu menghancurkan hatinya dan dia karena udah terobsesi banget selama bertahun-tahun Ted ke pacarnya ini. Di samping itu, dia itu akhirnya mengetahui rahasia terbesar dalam hidupnya perihal orang tua kandungnya yang sudah dirahasiakan bertahun-tahun oleh kakek nenek Ted. Pria yang awalnya berkepribadian introvert itu dia berubah kepribadian secara drastis, berubah menjadi pribadi yang ramah dan percaya diri sampai terlihat seperti pembual yang ekstrovert. Mulai sejak saat itu, dia merasa sakit hati karena diputuskan oleh pacarnya dan juga mengetahui rahasia terbesar orang tuanya, dia itu
membunuh banyak wanita yang kebanyakan itu ciri-cirinya mirip sekali dengan pacarnya, dengan mantan pacarnya. Alibinya banyak, dia berpura-pura sakit dan meminta tolong. Dan saat korbannya itu lengah, Ted itu memukul korbannya itu dengan tongkat baseball. Dalam persidangan, ia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa nih. Dia masih beraktivitas layaknya dia di luar tahanan. Dia tetap melakukan kebiasaannya dengan ramah terhadap semua petugas. Bahkan dia membantu tugas polisi dalam menyelidiki kasusnya. Dia juga menjadikan dirinya sebagai pengacara dirinya sendiri. Jadi dia melakukan segala pembelaan untuk dirinya sendiri, dan bahkan dia sempat kabur saat dia sedang ada di perpustakaan kantor polisi semacamnya, seperti itu. Hingga pada suatu saat dia itu mengakui 34, maaf kalau ada kesalahan, 34 dari 100 pembunuhan yang telah ia lakukan. Sejak saat itu sikapnya itu sangat berbeda nih dari sebelumnya. Ia sering berteriak dalam persidangan, terus menunjukkan tatapan tajam, ekspresi menyeramkan, dan dia itu sering menundukkan kepalanya, seolah-olah dia sebel, jengkel gitu loh sama orang-orang yang sudah menuduh dia, walaupun dia sudah mengakui kejahatannya. Dan ia akhirnya dijatuhi hukuman mati dengan kursi setrum. Dalam percakapannya dengan pembawa acara radio James Dobson sehari sebelum dia dieksekusi mati, Ted ini tidak menunjuk pada asuhannya, tidak menyalahkan asuhan kakek neneknya atau menyalahkan orang tuanya dalam mengasuh dia, tapi itu dia mengaku bahwa hal itu tuh terjadi karena paparan alkohol, dan juga dia sudah terobsesi pada pornografi kekerasan sebagai sumber dari kejahatan yang telah dia lakukan. Dia itu bahkan tidak menyatakan bahwa dia nggak ingin mati, dia nggak menyatakan hal itu, maksudnya dia nggak pengen dia hidup, bahkan dia malah menganggap dirinya itu pantas mendapatkan hukuman yang ekstrim atas perbuatan yang telah dia lakukan. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya untuk analisis lebih jauh akan dijelaskan oleh rekan saya Rifda Amelia. Saya persilahkan. Terima kasih. Narsisme. Ted Bundy sering sekali menunjukkan pesonanya di depan umum, khususnya wanita, untuk menentukan targetnya. Di pekerjaannya pun dia meninggikan dirinya agar orang lain kagum padanya. Dia mendominasi situasi di mana banyak orang di dalamnya, membuat orang lain tidak bisa berpaling darinya. Ekstrovert. Ted Bundy tergolong ekstrovert karena membuat dia dengan mudah beradaptasi dengan orang dan lingkungan baru. Ted Bundy pun mudah membuat alasan dan orang lain pun mudah mempercayainya. Saat muda dia tergolong introvert karena tekanan dalam lingkungan keluarganya. Namun saat terjadi perubahan besar dalam lingkungannya, mendorong dirinya untuk berkepribadian ekstrovert. Bukan paranoid. Dari hasil wawancaranya dengan radio James Dobson sehari sebelum disetrum, Ted Bundy tidak menyalahkan asuhan kakek nenek ataupun orang tuanya, tetapi pada paparan alkohol dan pornografi, kekerasan sebagai sumber dari tindak kejahatannya. Psikopat. Ted Bundy telah mengaku melakukan 30 pembunuhan perempuan muda antara tahun 1974 sampai 1978. Ted Bundy juga terbukti memenggal setidaknya 12 korban hingga menyimpan kepala mereka di apartemen miliknya. Namun di tengah kejayaannya sebagai pembunuh berantai, Ted Bundy disebutkan mulai mengalami pukulan hidup, terutama semenjak tahu bahwa ternyata orang tuanya adalah kakek neneknya, sedangkan saudara perempuannya adalah ibu kandungnya.